1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka terus berjuang dalam dunia ini selama masih diizinkan, supaya betul-betul mereka mencapai garis finish dan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Mahkota abadi. Itulah sebenarnya gol akhir kita sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi bahwa hidup ini adalah perjuangan. Berjuang bukan untuk mahkota yang fana, tetapi untuk mahkota yang abadi. Orang dunia, saudara, berjuang untuk memperoleh mahkota yang fana. Makanya tidak heran mereka menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh mahkota itu. Apa itu mahkota itu? Ya seperti tahta, pujian manusia, jabatan, kekayaan, di mana di dalamnya terdapat kebencian, iri, niat jahat, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menerima keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita harus berjuang tetap mengerjakan keselamatan itu dengan menanggalkan segala kehidupan yang lama. Kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus kita tanggalkan semua, supaya betul-betul kita didapati menjadi pribadi yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan, supaya mahkota yang abadi, mahkota kehidupan yang kekal itu menjadi bagian kita dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, perhatikan pada ayatnya 25 dikatakan apa? Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi sekali lagi bahwa orang dunia berjuang untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dikatakan bahwa kita harus menanggalkan setiap kehidupan yang lama yang tidak berkenan. Apa itu? Karakter yang lama yang tidak berkenan. Harus kita tanggalkan semuanya itu, supaya dalam hidup ini kita tetap menjadi pribadi yang indah di pemandangan Tuhan, dan justru kita menjadi berkat buat orang lain. Selama Tuhan masih mengizinkan kita di dunia ini, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Berjuanglah. Sekali lagi saya mau katakan bahwa untuk memperoleh mahkota abadi yang Tuhan sudah siapkan buat kita, perlu yang namanya perjuangan. Berjuang. Dalam berjuang untuk mendapatkan mahkota abadi itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama saya tuliskan di sini. Yang pertama pada ayatnya yang ke-25 tadi dikatakan apa? Harus menguasai diri dalam segala hal. Dalam berjuang untuk memperoleh mahkota abadi itu, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Ada pengendalian diri. Karena kenapa? Lawan kita ini bukan darah dan daging, tetapi lawan kita yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah yang jahat, saudara, roh-roh jahat, apapun itu, penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, itulah lawan kita. Karena memang
dunia ini bukan tempat kita, tempatnya iblis. Makanya jangan heran dalam kehidupan kita, sering kali kita diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan buat kita semua, justru dalam persoalan yang diperhadapkan proses kehidupan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, justru kita harus menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, supaya betul-betul kita justru menjadi berkat buat orang lain. Jadi kuasai dirimu. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, lawan kita bukan manusia, tetapi penguasa-penguasa gelap, roh-roh jahat, yang sering kali mengocok kehidupan kita ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak tahan dalam penderitaan ini, sehingga banyak tinggalkan Tuhan hanya karena persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi dikatakan kuasailah dirimu, karena lawan kita bukanlah darah dan daging itu manusia, bukan, tetapi penguasa-penguasa dunia itu roh-roh jahat. Nah, dalam melawan ini saudara, kita harus menggunakan apa? Perlengkapan senjata Allah. Pergunakan perlengkapan senjata Allah. Tetaplah berdoa. Karena kenapa? Jangan sampai kita jatuh dan gagal, sehingga keselamatan atau mahkota yang abadi itu gagal kita untuk menerima. Justru kita masuk dalam kebinasaan. Karena kenapa? Kita tidak menggunakan senjata perlengkapan Allah. Kita tidak berdoa, tidak ada ketaatan kepada Tuhan. Maka dikatakan tetaplah waspada, berjaga-jagalah dalam hidupmu, tetaplah berdoa. Dikatakan firman Tuhan, Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini, makanya iblis tahu keadaan itu. Walaupun kadang-kala roh kita menyala-nyala, tetapi daging kita ini lemah. Nah ini, iblis pergunakan kondisi itu, sehingga banyak anak-anak Tuhan justru jatuh pada saat dimana dia mengalami kondisi bukan dalam penderitaan, tetapi kadangkala banyak di zona nyaman. Banyak anak-anak Tuhan tinggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita sebagai orang percaya harus betul-betul menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang kokoh. Apapun kondisi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, jadilah pribadi yang kuat. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10 kita baca. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Ini Rasul Paulus berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ini Rasul Paulus mengakui dalam kehidupannya bahwa walaupun banyak hal mujizat-mujizat yang dilakukan dalam pelayanannya, tetapi dikatakan bahwa supaya jangan aku meninggikan diri, jangan aku sombong dalam pelayananku, maka dikatakan diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Rasul Paulus saja mengalami dalam kehidupannya bahwa kadang-kala iblis datang untuk mengocok, memproses kehidupannya, supaya betul-betul justru di dalam proses itu, justru dalam kelemahannya lah itu, dia tetap setia, taat, merendahkan hatinya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan buat kita semua hari ini, apapun proses kehidupan yang kita alami, tetaplah mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada tujuannya Tuhan. Tadi kita yang mungkin menjadi pribadi yang sombong, yang angkuh, lewat proses kehidupan itu, kita betul-betul diubah kehidupan kita menjadi berkarakter, yang menjadi karakter yang rendah hati, bisa menghargai orang lain, tidak lagi menjadi pribadi yang sombong. Inilah tujuannya itu. Kalau kita melihat
bahwa setiap proses kehidupan yang terjadi dalam hidup ini, kita melihat dari sudut pandang Allah. Bahwa itu terjadi supaya kita betul-betul dibentuk menjadi bejana yang indah. Supaya tetap kita berbuah dalam kehidupan ini. Menjadi berkat buat orang lain terhadap sesama kita. Bisa menghargai orang lain. Karena kenapa? Banyak orang ketika mulai diberkati, segala sesuatunya tercukupi dalam hidupnya, banyak orang mulai sombong dan angkuh. Ini Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya diizinkan kita diproses dalam kehidupan ini. Supaya apapun yang terjadi, betul-betul kita katakan, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang Allah yang dahsyat. Aku ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Seperti Daud. Walaupun tadinya Daud dikatakan dia hanya gembala, kambing domba, tetapi lewat ketaatannya, lewat kerendahan hatinya, diangkat menjadi raja buat bangsa Israel. Tetapi pada level itu, dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau membawa aku pada level ini. Daud bersyukur bahwa kalau dia menjadi raja semata-mata itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, ini contoh yang harus kita betul-betul contoh dalam kehidupan ini. Supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Walaupun mungkin kita sudah diberkati secara mungkin berlimpah-limpah dengan materi. Tetapi jadilah pribadi yang rendah hati. Berbelas kasihanlah, berkemurahanlah terhadap sesama kita. Sekali lagi saya katakan bahwa sesama kita itu bukan hanya memandang dari suku agama. Tapi semuanya. Semua kita. Sesama kita itu siapapun. Kita harus berkemurahan, saling berbagi kasih satu dengan yang lain, supaya nama Kristus dipermuliakan di bumi ini. Itulah kita harus menjadi berkat. Jangan kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ya, mujizat-mujizat yang aku lakukan dalam pelayanan aku, supaya aku jangan sombong. Semata-mata itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Maka dikatakan, diberi suatu duri di dalam dagingnya. Apa itu? Seorang iblis untuk mengocok kehidupannya, supaya jangan sombong dalam kehidupan ini. Makanya Yakobus pasal 1 ayat 2-4 dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Kita justru harus bersyukur kalau kita jatuh dalam pencobaan. Karena lewat pencobaan-pencobaan itu justru kita menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan ada persungutan dalam kehidupan ini. Justru kita harus bersyukur. Supaya betul-betul nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi apa dikatakan? Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tidak diambil itu, tetapi justru dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Diizinkan itu terjadi supaya Rasul Paulus menjadi pribadi yang rendah hati. Nah ini. Makanya kenali dirimu. Ketika betul-betul terjadi proses dalam kehidupanmu, jangan engkau berkata, wah, seakan-akan bahwa Tuhan sudah mulai meninggalkan engkau. Tidak. Justru Rasul Paulus berkata bahwa justru itu hal yang luar biasa supaya aku menjadi pribadi yang rendah hati. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyalahkan saudara kita, orang tua kita, istri kita, suami, anak atau siapapun. Tetapi percayalah bahwa kadangkala justru keadaan apa yang kita alami dan justru orang-orang terdekat kita justru dipakai untuk membentuk pribadi kita, supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah ada persungutan dalam hidup ini. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ayatnya 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Rasul Paulus berkata,
Justru aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan. Sanggupkah kita berkata seperti Rasul Paulus, bahwa Tuhan, saya bersyukur justru dalam kelemahan, justru dalam siksaan, justru dalam masa-masa yang sulit inilah aku bersyukur. Sanggupkah kita? Tetapi kita sebagai orang percaya yang sudah dimenangkan, kita harus hidup seperti Rasul Paulus, berkata, Tuhan terima kasih buat setiap proses yang terjadi dalam kehidupan ini. Masa-masa kesisaan, masa-masa kesukaran, masa-masa penganiayaan, kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, nah ini, jadi Rasul Paulus bersyukur karena penganiayaan, kesesakan yang dialami karena Kristus. Dia bersyukur karena memang Rasul Paulus dalam pelayanannya banyak dia menerima penganiayaan, bahkan penderitaan yang dialami dalam kehidupan pelayanan. Tetapi dikatakan pada ayatnya 10, justru itu aku bersyukur dan rela. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah ini, justru dalam kelemahan lah, justru di dalam masa-masa yang sulit, justru di dalam masa-masa yang kesukaran itulah kita menjadi pribadi yang kuat. Karena kenapa? Kita selalu merendahkan hati kita, selalu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu kita pribadi yang lemah, kita tidak kuat tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya saya mau katakan buat kita semua, siapapun kita yang lagi menyaksikan video ini, khotbah ini, jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyalahkan orang lain. Supaya betul-betul kita menjadi pribadi yang dibentuk dalam kehidupan ini. Masing-masing kita berjuang untuk memperoleh mahkota abadi yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Pribadi lepas pribadi berjuang. Sekali lagi saya katakan bahwa suami tidak bisa menyelamatkan istri dan sebaliknya. Tetapi kita berjuang bersama-sama, tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Menanggalkan setiap kehidupan yang lama dalam kehidupan ini. Hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Supaya karakter Kristus itu ada dalam kehidupan ini. Percayalah. Ketika kita lakukan dalam kehidupan ini, tantangan apapun yang kita alami, kita hanya katakan, Tuhan syukur dan terima kasih. Semua yang Tuhan izinkan, Engkau turut bekerja untuk memproses saya, supaya saya berubah, supaya saya menjadi pribadi yang berkenan, yang layak di hadapan-Mu. Itu Rasul Paulus. Kita juga harus bersyukur seperti Rasul Paulus. Kadang-kadang saat ini banyak anak-anak Tuhan berlaku seperti orang-orang dunia, yang dikejar hanya harta duniawi, yang dikejar adalah mahkota yang fana. Padahal itu ditinggalkan, tidak ada gunanya. Buat apa kita punya segala sesuatunya di dalam hidup ini, di dunia ini, kalau nama kita tidak tercatat di surga? Tetapi mari kita semua berjuang bersama-sama. Memang kita butuh makan, iya memang. Tetapi yang utama dalam kehidupan ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan. Hidup kudus, suci dan kudus, suci di hadapan Tuhan. Maka dikatakan semuanya itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini, pasti Tuhan siapkan. Ingat saudara, ketika Elia di padang gurun, Tuhan suruh siapa? Burung gagak untuk memberi dia makan. Burung gagak membawa roti bakar bahkan daging. Coba saudara. Nah kita di tengah-tengah masyarakat ini, saudara, banyak sesama kita. Tuhan pasti berkati kehidupan kita ini, saudara. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah andalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah. Orang yang betul-betul berjuang sampai akhirnya, sampai Tuhan memanggil kita, adalah kita menjadi orang yang berbahagia. Karena keselamatan itu, surga itu menjadi bagian kita dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita kejar dalam hidup ini. Mahkota abadi itu. Tanggalkan semua yang tidak berkenan. Apa itu iri, dengki, fitnah, perpecahan. Tanggalkan semua itu dalam kehidupan ini. Tetapi hiduplah berkarakter seperti Kristus. Melakukan kebaikan-kebaikan. Suka menolong, berkemurahan terhadap sesama kita, siapapun di dunia ini.
selalu menolong sesama kita. Itulah karakter Kristus. Ada kasih dalam kehidupan ini. Sekali lagi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun mungkin ada orang yang menghina engkau, tetaplah bersukacita dan balaslah itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Justru berkati mereka, supaya mereka juga beroleh keselamatan. Supaya mereka melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pastinya dia menjadi pribadi yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian berikutnya, tadi bahwa dikatakan untuk memperoleh mahkota yang abadi itu, kita harus menguasai diri. Dan yang kedua saya tuliskan pada ayatnya yang ke-26. Pembacaan kita tadi di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24. Maksud saya ayatnya yang ke-26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayatnya 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi saudara, untuk memperoleh mahkota abadi itu tadi dikatakan kuasai dirimu, dan kemudian dikatakan bahwa hidup ini harus ada tujuannya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, betul-betul kita dasari pada kebenaran firman Tuhan. Libatkan Tuhan senantiasa, supaya jangan kita salah melangkah dalam hidup ini. Makanya dalam Yosua pasal 1 ayat 8, apa dikatakan di sana? Kita buka firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8. Renung, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa engkau melakukan firman Tuhan. Jangan lupa engkau merenungkan firman Tuhan itu. Supaya kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya dalam kehidupan kita ini justru kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita ini harus didasari pada kebenaran firman Tuhan. Mungkin dulu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saat ini ketika betul kita sudah dengarkan firman Tuhan, tanggalkan semuanya itu. Dan betul-betul kita hidup didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Baca kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul menjadi berkat buat orang lain di sekeliling kita. Sekali lagi, masa-masa yang sulit saat ini, banyak orang mulai khawatir, banyak orang mulai dalam ketakutan. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam dunia ini, tetap katakan Yesus yang terbaik. Karena Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kita. Dia perlindungan kita. Dia batu karang kita. Dia akan melindungi kita ketika betul-betul kita datang dan berseru berlindung hanya kepadanya. Percayalah bahwa pemeliharaan, penyertaan Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa yang kita harus lakukan supaya kita memperoleh mahkota yang abadi itu? Perhatikan pada ayatnya yang ke-27 dalam pembacaan kita tadi. 1 Korintus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dikatakan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah melatih kehidupan ini. Dengan meresponi setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini. Miliki respon yang benar. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, miliki respon yang benar. Bersyukurlah ketika terjadi
Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupanmu. Karena lewat persoalan itulah kita dibentuk supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Kita buka yang terakhir firman Tuhan, Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai keempat. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan. Nah, dikatakan kita harus bahagia apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Harus bahagia hidup ini. Kalau kita jatuh dalam percobaan, kenapa? Mungkin orang dunia katakan, wah, alangkah bodohnya. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita diproses? Terjadi pencobaan-pencobaan. Kita sebagai orang percaya, kita harus bersyukur. Karena dikatakan ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.